Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferstiawan dengan NIM 042 dari kelas A. Saya akan memaparkan langkah-langkah cara menganalisis statistika non parametrik. Ada tiga. Yang pertama itu uji non parametrik sampel, yang kedua uji non parametrik berpasangan, yang ketiga uji non parametrik sampel independen. Langsung saja kita yang pertama, yaitu uji non parametrik sampel. Persaingan usaha kuliner di sekitar kampus semakin meningkat. Pemilik usaha perlu memahami frekuensi konsumen untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Seorang peneliti melakukan survei kepada 22 mahasiswa untuk mengetahui warung makan yang lebih disukai sebagai tempat makan siang para mahasiswa. Dua warung yang menjadi objek penelitiannya adalah warung nasi goreng dan warung lalapan. Hasil survei menunjukkan bahwa 8 responden memilih warung nasi goreng dan 14 responden memilih warung lalapan. Peneliti ingin mengetahui apakah perbedaan jumlah pemilik tersebut terjadi secara kebetulan atau menunjukkan adanya preferensi yang berbeda di para mahasiswa. Nah, tanyakan adalah apakah preferensi mahasiswa terhadap kedua warung makan tersebut sama atau terdapat kecenderungan memilih salah satu warung. Hipotesis yang digunakan adalah H0 sama dengan tidak ada perbedaan preferensi konsumen terhadap kedua warung tersebut. H1 sama dengan ada perbedaan preferensi konsumen terhadap kedua warung tersebut. Setiap pengambilan keputusan jika signifikannya lebih dari 0,05 itu berarti H0 diterima, dan jika 0,05 kurang dari H0 ditolak. Uji yang digunakan adalah uji binomial karena data berbentuk frekuensi hanya terdapat satu variabel kategorik dan digunakan untuk membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi harapan. Langsung saja kita ke langkah-langkah ya. Ini ya ada datanya, kita blok semua. Lalu kita copy, kita pindah ke SPSS. Lalu kita tempel with variable names. Lalu kita pindah ke variable view. Pada value kita ganti pada data 1 nasi goreng kita add, lalu data 2 lalapan, lalu kita add, klik OK. Measure kita ganti ke scale, lalu klik sheet data view, kita klik value label ya, ini langsung berganti ya. Kemudian kita ke analysis, kita ke non parametric test, lalu legacy dialog, lalu pilih binomial, lalu kita masukkan pesaing ke variabel 1, langsung klik OK, maka akan muncul hasilnya. Karena nilai signifikasinya 0,286 yang lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang artinya adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan preferensi yang signifikan antara konsumen yang memilih warung nasi goreng dan warung lalapan. Dan kata lain, proporsi pilihan konsumen terhadap kedua warung tersebut masih dapat dianggap sama secara statistik. Langsung yang kedua, uji non parametrik berpasangan. Ada seorang dosen menerapkan metode pembelajaran interaktif berbasis diskusi kelompok pada mata kuliah statistik. Sebelum metode baru diterapkan, mahasiswa diberikan tes awal atau pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka. Setelah proses pembelajaran berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, mahasiswa kembali diberikan tes yang sama, yaitu tes. Hasil tes kemudian kategorikan menjadi paham dan tidak paham. Karena pengukuran dilakukan pada mahasiswa yang sama sebelum dan sudah perlakuan mata kuliah berlangsung, maka data bersifat berpasangan. Yang ditanyakan adalah apakah metode pembelajaran interaktif mampu meningkatkan tingkat pemahaman mahasiswa. Hipotesis yang diambil adalah H0 sama dengan tidak terdapat perubahan tingkat pemahaman mahasiswa setelah penerapan metode pembelajaran interaktif. H1 sama dengan terdapat perubahan tingkat pemahaman mahasiswa
setelah penerapan metode pembelajaran interaktif tersebut. Pengambilan keputusan jika hasilnya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika kurang dari 0,5 H0 ditolak. Yang digunakan adalah MC-NIMAR test, yaitu 2 sampel berpasangan. Alasannya data berbentuk nominal, kemudian pengukuran dilakukan 2 kali pada subjek yang sama. Yang ketiga digunakan untuk membandingkan perubahan proporsi pada data berpasangan. Langsung saja ke langkah-langkah. Ini sudah ada datanya, kita blok semua data, kita copy, kita buka ke SPSS, lalu kita tempel ya with variable names, kemudian pindah ke sheet variable view. Kemudian pada value bagian tidak paham, kita ketik kode 1 menjadi mendengarkan, lalu kita add. Kemudian kode 2 untuk tidak mendengarkan, kita add kemudian OK. Pada value bagian paham, kita ketik kode 1 mendengarkan, lalu add, kemudian kode 2 tidak mendengarkan, lalu kita ketik add, lalu kita klik OK, dan measure-nya kita ganti ke scale semua. Kemudian kita pergi ke analis, kemudian ke non parametric test, lalu legasi dialogs, lalu to related samples. Untuk tidak paham kita masukkan ke variable 1, dan untuk paham kita masukkan ke variable 2. Untuk Wilcoxon kita batalkan, kemudian kita centang yang MC-NIMAR, kemudian kita klik OK, maka akan muncul hasilnya. Nilai signifikansi yang didapat adalah 0,04, yang berarti kurang dari 0,5, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada tingkat pemahaman mahasiswa setelah diterapkannya metode belajar interaktif. Perubahan ini mengidentifikasikan bahwa metode pembelajaran yang digunakan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diajarkan oleh dosen. Dengan demikian, perbedaan kondisi sebelum dan sesudah pelakuan tersebut bukan terjadi secara kebetulan, melainkan adanya perubahan yang signifikan. Kemudian saja kita ke data yang ketiga, yaitu non parametric sample independent. Kan saat ini menawarkan berbagai jenis layanan yang dapat dipilih masyarakat. Pilihan bank seringkali dipengaruhi oleh karakteristik nasabah. Salah satunya adalah tingkat pendidikan. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan jenis bank yang dipilih oleh nasabah tersebut. Data diperoleh dari 15 responden yang dikelompokkan berdasarkan pendidikannya, ada SMA dan sarjana. Jenis bank yang dipilih itu bank pemerintah dan bank swasta. Ditanyakan apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis bank yang dipilih oleh nasabah. Hipotesis yang digunakan H0 sama dengan tidak terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis bank yang dipilih. H1 sama dengan terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis bank yang dipilih. Maka pengambilan keputusan jika signifikansinya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Ujian digunakan adalah chi-square test independent. Alasannya adalah yang pertama, terdapat 2 variabel kategorik, kedua kelompok bersifat independen, lalu digunakan untuk mengetahui hubungan atau asosiasi antar variabel. Langsung saja ke langkah-langkah. Oke, ini data yang sudah ada, kita blok semua data, kita copy, kita pindah ke SPSS, kemudian kita tempel name. Lalu kita pergi ke search variable view. Pada value pada pendidikan kode 1 kita ketikkan sarjana, lalu kita add. Kemudian untuk kode 2 SMA, lalu kita ketik add. Kemudian pada bagian bank, value bank itu kita ketik kode 1 menjadi bank pemerintah, kode 2 menjadi bank swasta. Kemudian kita klik OK, kemudian pergi ke analis, ke deskriptif statistik, kemudian cross tabs. Pada pendidikan kita masukkan ke row dan bank kita masukkan ke kolom.
kemudian klik statistik, kita centang yang Chi-square, continue, lalu kita klik OK, maka hasilnya akan keluar. Nah, signifikansi yang didapat adalah 0,315 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya nilai menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan jenis bank yang dipilih oleh nasabah. Perbedaan tingkat pendidikan responden tidak mempengaruhi secara nyata terhadap keputusan dalam memilih bank pemerintah maupun bank swasta. Pilihan bank kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti lokasi, kualitas layanan, kemudian transaksi, biaya administrasi, atau faktor pribadi lainnya. Saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.